Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan, pembahasan firman Tuhan. Kali ini dari Yoel pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Yoel pasal 2 ayat 1 sampai 2. Dilanjutkan ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah bertobatlah dari dosa-dosamu. Bertobatlah dari dosa-dosamu. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Di sebuah kampung, seperti biasanya, dua orang ditugaskan untuk menjaga keamanan kampung, semacam ronda malam untuk melihat keadaan sepanjang malam. Nah, tapi bukan berarti mereka juga harus membuka mata selama malam itu berlangsung ya. Mereka juga boleh beristirahat, tapi dalam artian mereka harus juga sigap dalam situasi. Biasanya mereka tidur di sebuah gubuk kecil sebagai pos yang sudah disediakan. Nah, tetapi untuk menghangatkan badan, mereka menghidupkan api unggun kecil. Sesekali kalau ada ubi atau jagung, mereka akan membakar untuk bisa dinikmati bersama-sama. Nah, suatu ketika pada tengah malam, mereka terkejut karena salah satu rumah yang kosong, yang tidak berpenghuni, mulai mengeluarkan api dan semakin lama semakin besar. Nah, ada dugaan mungkin ada orang yang melemparkan puntung rokok, atau mungkin juga anak-anak yang sedang bermain kembang api. Nah, jadi walaupun rumah ini kosong, tak berpenghuni, tentulah rumah ini juga sayang rasanya kalau terbakar. Dan rumah ini memang berdekatan dengan rumah yang lain ya. Rumah yang lain ya jaraknya sangat dekat sekali dan tidak tertutup kemungkinan bisa menyambar ke sekelilingnya atau kiri kanan daripada rumah ini. Nah, jadi langkah pertama yang mereka lakukan, yang dilakukan dua orang ini adalah dengan langsung bergegas memukul gentong dan berlari ke sana kemari untuk membangunkan warga. Mereka berteriak-teriak, "Api, api, ayo bangun. Bangun, 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 ada api, kebakaran, kebakaran," kata mereka. Nah, mendengar itu tentu saja orang-orang pun berhamburan keluar dari rumahnya. Ada yang menyelamatkan barang-barang, kasurnya, selimutnya, periuknya, pakaian-pakaiannya, dan tentu saja yang paling mereka utamakan adalah menyelamatkan anak-anak kecil, anak-anak bayi ini, terutama yang belum bisa berjalan. Nah, tapi ada juga orang yang mungkin karena bingung
Ya tidak tahu harus berbuat apa, jadi malah bengong gitu, harus malah melihat orang yang berlalu lalang. Nah, dalam situasi ini salah seorang petugas ronda itu berteriak keras, "Air, air. Ayo kita padamkan api ini. Ayo kita padamkan, kalau tidak ini bisa menyambur rumah yang lain. Kampung kita bisa habis. Banyak korban yang akan terjadi di sini. Tolong orang-orang yang sudah selesai mengamankan anak-anak dan barangnya, tolong dibantu kemari. Orang-orang yang rumahnya masih jauh di sana dari api, tolong datang juga ke sini membantu." Lalu mereka bekerja sama, terutama bapak-bapak yang tenaganya masih kuat mengangkat air. Mereka mengangkatnya banyak-banyak. Ada yang mengambil dan mengumpulkan, ada pula yang mengangkat air, dan ada pula yang naik ke atas atap dari tempat yang paling aman untuk menyiram api itu dari atap atau dari atas atap rumah itu. Begitulah mereka bekerja keras memadamkan api, sehingga api itu semakin lama semakin mengecil, mengeluarkan asap yang banyak yang mengepul, tapi bara apinya semakin berkurang, dan lama-lama api itu pun bisa dipadamkan. Memang rumah yang kosong itu sudah hancur terbakar menjadi arang, tapi setidaknya tidak membakar rumah yang lain. Rumah yang ada di sekitarnya aman dari api itu. Mereka duduk di tengah-tengah kelelahan, mereka juga masih merasa lega karena api itu berhasil dipadamkan. Dan mereka berdoa kepada Tuhan karena api sudah dapat dipadamkan. Akhir cerita, Bapak Ibu yang terkasih, mereka pulang ke rumah masing-masing walaupun sudah tengah malam, tapi mereka kembali. Ada yang kembali mengangkat barang-barangnya tadi, ada yang menggendong anaknya. Mereka pulang ke rumah masing-masing, dan tinggallah kedua penjaga malam yang meneruskan pekerjaannya. Mereka berada di tempat yang semula, di gubuk tempat pos mereka, tapi mereka juga menikmati malam, menikmati bulan, menikmati langit, dan mereka berbaring di halaman. Dalam hati mereka penuh syukur. Untunglah penduduk ini sigap bergotong royong. Untunglah masih ada rasa persaudaraan. Untunglah mereka mendengarkan aba-aba. Untunglah mereka bahu-membahu. Untunglah mereka tidak mengutamakan dirinya sendiri. Untunglah mereka bisa bekerja sama, sehingga api bisa padam dan tidak melahap rumah yang lain. Dan untung jugalah rumah ini kosong, tidak berpenghuni. Untunglah tidak ada orang yang korban di situ. Tetapi itu pun janganlah sampai terulang lagi, pikir mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan dari Yoel 2 ayat 1 sampai 2, di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa Nabi Yoel bernubuat bahwa Tuhan pada harinya
atau bahwa hari Tuhan itu terjadi dengan mencekam seperti belalang yang menghancurkan tanaman. Demikianlah nanti Bapak Ibu yang terkasih, tentara-tentara seperti belalang itu yang berderap-derap berbaris-baris, tentara-tentara bangsa lain yang menyerbu Israel. Ya. Dan ada juga api yang melahap negeri pada waktu malam yang gelap pekat. Demikianlah kehancuran Israel yang diserang oleh bangsa-bangsa kafir yang membakar kota. Coba bandingkan di kemudian hari nanti, Babel, kerajaan Babel membakar Yerusalem, ya, dan Yehuda habis. Mereka diangkut ke pembuangan. Nah, disinilah Bapak Ibu tugas para imam untuk meniup sangkakala, ya, meniup sangkakala dalam arti yang lebih filosofi, yaitu untuk menyampaikan peringatan akan dosa sebagai akar dari petaka ini. Itu semua karena dosa sehingga Tuhan marah. Nah, para imam ini penting sekali untuk mengajar seluruh bangsa untuk bertobat dan juga berdoa memohon pengampunan. Ayat 12-13, bangsa itu harus berbalik dari dosa-dosanya, meninggalkan penyembahan berhala dan ketidakadilan sosial. Mereka perlu berdoa, berpuasa, dan menangis menyesali diri. Hal itu perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya secara simbolik, ya, bukan secara ritual mengoyakkan pakaian yang mereka pakai, tetapi lebih kepada mengoyakkan hati, dalam arti memang benar-benar menyesali diri, benar-benar menganggap suatu kekeliruan besar, kesalahan besar apa yang sudah mereka lakukan, supaya mereka benar-benar bertobat. Karena sekali lagi Bapak Ibu, bahkan dalam amarah sekalipun Allah tetap berbelas kasihan kepada bangsa pilihannya, karena Ia berlimpah kasih dan setia. Ayat yang ke-15-17 Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat disinilah kembali diingatkan peran para imam, ya. Mereka yang bertugas di bait suci, mereka yang bertugas untuk menuntun umat di dalam Taurat, di dalam hukum-hukum Tuhan. Mereka dituntut sangat aktif, ya, untuk menyuarakan, untuk menyampaikan pertobatan kepada seluruh bangsa tanpa terkecuali. Perkumpulan raya harus diadakan, massa harus dikumpulkan, mereka harus dikuduskan, baik orang tua, baik anak-anak, termasuk yang menyusu, termasuk pengantin laki-laki dan perempuan. Jangan ada yang tinggal diam, jangan ada yang berpangku tangan, jangan ada yang merasa seolah-olah tidak ada masalah, jangan ada yang merasa bebas daripada penghukuman, jangan merasa sudah lebih suci daripada yang lain. Ya. Ini bisa kita bandingkan juga dengan seruan Yohanes, ya. Ketika dia katakan, hai kamu keturunan ular beludak, ya, jangan kamu pikir kamu bisa lari dari penghukuman ini. Nah, jadi tidak ada yang boleh merasa bebas, ya, istimewa, lepas dari penghukuman. Semua. Oleh karena itu, semua harus mendengar berita dari imam-imam. Mereka harus merespon dengan bertobat, bukan hanya mendengar tapi tidak merespon. Imam-imam dan pelayan-pelayan Tuhan harus menangis dengan abu,
Ya, mereka itu harus menjadi perantara kepada Tuhan bersama dengan seluruh rakyat. Mereka harus menangis dengan abu. Mereka harus berdoa memohon pengampunan daripada Tuhan yang dahsyat itu. Bapak Ibu, untuk abu ini kami perlu sedikit tambahkan bahwa biasanya orang-orang Israel itu bahkan sejak leluhur mereka juga, manakala mereka berkabung, ya, mereka itu akan menggunakan abu sebagai simbol perkabungan, pertobatan. Abu ini diletakkan di atas kepala. Ya, ini sebagai tanda penyesalan, sebagai tanda ketidakmampuan. Ya. Menyesal dengan seluruh keadaan, begitu ya. Mereka menggunakan itu sebagai tanda kabung dan duka yang mendalam atas segala sesuatu yang terjadi, termasuk dosa yang telah dilakukan. Abu ini biasanya diletakkan di atas kepala, ya. Coba lihat nanti kisah Ayub, ya. Atau bisa juga diletakkan di tempat tidur, bahwa manusia tidak lebih dari sekedar abu. Bapak Ibu, gereja-gereja sekarang ya juga memperingati hari Rabu Abu. Nah, jadi abu ini biasanya dioleskan di dahi daripada jemaat-jemaat, ya, untuk mengingatkan bahwa yang pertama sekali ada perkabungan, ada duka atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Abu itu juga bisa bertanda untuk mengingatkan bahwa kita tidak lebih dari sekedar abu, ya, berasal dari debu dan kembali kepada debu. Di mata Tuhan kita hanya sekedar abu yang diciptakan, tetapi diciptakan penuh dengan keistimewaan sampai sekarang. Yang ketiga, ada penambahan simbol kekristenan kita, yaitu salib, ya, abu yang dioleskan berbentuk salib di dahi jemaat. Itu juga menandakan supaya bertobat dan percaya kepada Injil. Bahkan ketika kita hidup, baiklah kita hidup di dalam Kristus, dan ketika kita mati, ketika kita menjadi abu kelak, baiklah kita menjadi abu di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin yang menjadi implementasi dalam firman Tuhan pada hari ini bagi kita. Yang pertama, belajar dari seruan Nabi Yoel. Demikian juga ilustrasi tadi di awal sebagai pengantar yang saya sampaikan tentang penjaga yang menyerukan supaya orang-orang menghindari api. Ya, api sudah terlanjur ada, maka setiap orang harus menghindari, tapi bukan hanya menghindari, tapi berupaya untuk memadamkan api tersebut. Rumah yang terbakar tadi adalah gambaran amarah Tuhan yang datang kepada siapa saja yang tidak setia kepadanya. Itu yang dinubuatkan oleh Yoel, yang disampaikan. Amarah Tuhan begitu besar seperti api yang melahap habis. Nah, untuk itu seluruh umat harus menghindari amarah Tuhan, menghindari api itu. Nah, penjaga harus berteriak ke sana kemari dan mengumumkan kepada warga. Warga harus berusaha memadamkan api itu sehingga tidak membakar rumah warga yang lain. Di sini Bapak Ibu yang terkasih,
Para imam harus mengumumkan pertobatan supaya api amarah Tuhan jangan membakar dan menghanguskan warga. Yang kedua, orang-orang yang mengemban tugas keimaman di zaman sekarang dalam gereja seperti pendeta, baik guru huria, guru Injil, sintua, penetua, lay speaker, dan lain-lain sebutan untuk mengemban tugas keimaman haruslah aktif menyuarakan pertobatan kepada seluruh jemaat. Jangan pula ada orang-orang yang disebutkan tadi itu mengabaikan tugasnya untuk memperingatkan jemaat, menina-bobokkan jemaat dalam keberdosaannya dengan alasan apapun. Tugas kita adalah meniup sangkakala supaya orang bisa terhindar dari api atau kebakaran itu. Jangan sampai kita membiarkan orang terbakar mati dalam api. Nah, yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rabu Abu adalah tradisi yang diperingati, yaitu masa prapaskah 40 hari sebelum Paskah, tidak dihitung hari Minggu. Dan Rabu Abu ini adalah masa-masa untuk introspeksi diri atas perilaku kita selama ini. Gereja-gereja juga akan memasuki masa Lent atau masa berpuasa untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam Rabu Abu ini ke depan, ditugaskan kita, diperintahkan untuk menyesali dosa-dosa. Jangan kita membentengi diri kita dengan 1000 alasan pada kesalahan yang telah kita perbuat. Selagi belum terlambat, Bapak Ibu, bertobatlah dengan doa dan puasa untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami belajar dari seruan Nabi Yoel akan bahaya yang ada di depan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami agar kami jangan lalai dalam keberdosaan kami. Demikian juga kami yang telah Tuhan pakai untuk mengemban tugas keimaman, baik pendeta, baik guru huria, guru Injil, penatua, lay speaker, sintua. Biarlah kami jangan menghindarkan diri dari tugas kami untuk memperingatkan jemaat-jemaat dari kesalahan dan dosa. Jangan menyenangkan telinga mereka semata-mata Tuhan, supaya mereka betah. Tapi biarlah kami berani menyuarakan kebenaran, menyuarakan firman Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Ajarlah kami Tuhan untuk melaksanakan firman-Mu ini, agar kami dapat menjadi anak-anak kesukaan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.